Shalom, selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep semuanya. Kami juga menyapa para hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di Zoom pada malam hari ini. Di saat ini kami mengucapkan selamat bergabung untuk kita semuanya di dalam acara diskusi Alkitab Live pada malam hari ini. Dan kita memasuki satu tema, rangkaian tema pembahasan yang baru dengan tema pekabaran dalam kitab Daniel. Ini adalah rangkaian pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari bersama. Oleh sebab itu kami turut mengundang seluruh sahabat-sahabat konsep untuk boleh mempelajari kitab Daniel dalam mungkin waktu-waktu pribadinya. Saat ini, di malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pendeta Muda Abigail Sihombing. Beliau melayani di daerah Kalimantan Kawasan Timur, Jemaat Pruk Tahu Distrik Barito, dengan judul materi pada malam hari ini, teladan dalam berketetapan mengikuti Tuhan. Saat ini kita akan mulai dengan doa. Saya mengundang Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan doa buka. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada malam ini, kami akan masuk ke dalam satu pembahasan Alkitab di kitab Daniel, tentang iman Daniel. Biarlah Tuhan memberkati Pendeta Abigail Sihombing yang akan menyampaikan pelajaran ini agar kami dapat mengerti dengan lebih baik lagi. Dan semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan diskusi Alkitab ini pun mengerti. Dan kami semakin dalam lagi akan firman Tuhan dalam pengetahuan kami. Dan kami semakin beriman kepada-Mu. Pimpinlah acara kami dengan baik ya Tuhan, kami persembahkan doa dalam nama Yesus. Amin. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Seluruh sahabat konsep sekalian, kitab Daniel banyak mengandung pesan-pesan penting bagi umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu, kami mengundang untuk kita boleh menyaksikan, membagikan tayangan ini, dan bila mana ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Kami persilakan untuk Pak Pendeta Abigail Sihombing boleh menyampaikan materinya. Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari pekabaran dalam kitab Daniel. Mungkin bagi kita yang sudah sering mempelajari kitab Daniel ini, kami dari tim konsep akan mencoba melihat dari beberapa sisi lain atau melihat dari konsep, ya, artinya tidak per pasal, tetapi kita akan melihat apa pekabaran dalam kitab Daniel itu berdasarkan pesan-pesan tertentu dari kitab Daniel itu sendiri. Dalam pelajaran malam hari ini, judulnya adalah teladan dalam berketetapan mengikut Tuhan. Saya ambil dari Daniel pasal pertama, Daniel pasal 3, dan pasal 6. Ini terkait dengan iman dan pola hidup teladan Daniel serta teman-temannya. Sebagai sebuah latar belakang, pendahuluan, Daniel pasal yang pertama, riwayat Daniel mulai pada musim panas tahun 605 BC, ketika Nebukadnezar, Raja Babel, putra Nabopolassar, menyerang kerajaan Yehuda. Nebukadnezar menyerang Yehuda pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Yoyakim atau Eliakim adalah putra kedua Raja Yosia, dalam 1 Tawarikh 3 ayat 15. Ini dapat kita baca juga dalam buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel. Nebukadnezar naik tahta kira-kira bulan September di tahun yang tadi sudah saya sebutkan, 605 BC. Daniel menyaksikan pemerintahan Nebukadnezar selama 43 tahun. Kerajaan Babylon berlangsung sejak 605 sampai 539 BC, dan ini adalah raja-raja yang terakhir adalah Raja Belshazzar, ya. Jadi kalau kita tahu kisah di kitab Daniel ada beberapa raja yang di mana Daniel hidup, ya. Nah, dalam kisah ini kalau kita baca dari pasal pertama, saya akan ringkas saja.
bahwa di tengah penawanan bangsa Israel di bawah pimpinan Yakim, Raja Nebukadnezar menawan dalam Daniel pasal yang pertama ya, khususnya di ayat 1 dan 2, yaitu dua. Pertama tawanan, yaitu orang-orangnya, ya, manusianya, dan diantaranya adalah Daniel, Hanaya, Misal, dan Azaria. Dan yang kedua adalah sebagian perkakas rumah Allah yang dibawa serta disimpan di perbendaharaan Dewa Babylon. Nah, dalam kisah ini, Daniel adalah salah satu tawanan yang ditawan oleh Babel. Ketika Raja Babel ingin memanfaatkan orang-orang yang ditawan ini, Daniel dan teman-temannya dalam hal ini dipilih oleh raja, kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 3 dan 4, untuk belajar, untuk dididik selama 3 tahun, mempelajari budaya Babel serta bahasa Babel. Dan kemudian setelah itu, setelah mereka dididik, mereka akan melayani raja. Nah, kalau kita baca di PowerPoint yang saya buat di sini, di mana ada karakteristik yang ditentukan oleh raja sendiri untuk menjadi orang-orang khusus ini, yaitu keturunan bangsawan, keturunan raja, tidak ada cacat, tampan, hikmat, cerdik, berpengetahuan luas, cakap bekerja. Dan inilah karakteristik dari Daniel dan teman-temannya. Mengapa Raja Nebukadnezar memilih menawan mereka yang tadi dikatakan memiliki karakteristik yang baik ya, tidak cacat, lalu hikmat, tampan, dan sebagainya. Pertama ya untuk mendoktrinasi para tawanan agar dapat berpihak kepada kerajaan Babel. Nah, ini seperti saya bilang bahwa mereka akan direncanakan akan melayani kerajaan Babel dan menjadi pendukung kerajaan Babel di lingkungan bangsa Israel. Lalu yang kedua, tujuan Raja Nebukadnezar adalah agar raja dapat mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh bagi orang-orang tawanan itu dan berkuasa sepenuhnya atas diri mereka. Nah, dalam poin yang kedua ini, Raja Nebukadnezar merubah atau mengatur mereka. Pertama, yaitu mengganti nama-nama mereka. Dan yang kedua adalah mereka diharuskan memakan makanan santapan raja. Ini adalah ketentuan yang raja atur, Raja Nebukadnezar atur bagi mereka, dan mereka harus menerapkan hal tersebut. Ya, nama mereka diganti jadi Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dalam ayat yang kelima, mereka diharuskan memakan makanan santapan raja. Dan dalam tulisan Ellen G. White, Alpha Omega, jilid 4, halaman 92 dan 93, dengan memberi mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala, dan dibawa pengaruh upacara-upacara perbaktian orang kafir yang memikat, Raja Nebukadnezar ini, ia berharap dapat membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang-orang Babel. Jadi kita bisa melihat bagaimana Raja Nebukadnezar ingin orang-orang pilihan yang telah ditawan ini berpihak kepada mereka, berpihak kepada Raja Babel. Karena Raja melihat ada kemampuan, ada hikmat, kepintaran, kecakapan bagi orang-orang tersebut untuk dapat berpihak kepada kerajaan Babel. Dari segala maksud dan tujuan raja yang jahat terhadap Daniel dan teman-teman, dapat kita lihat beberapa teladan Daniel dan teman-temannya yang baik dalam beberapa kisah yang dicatat dalam kitab Daniel. Pertama, saya memberikan sebuah gambaran. Pertama, teladan Daniel adalah, kita tahu sama-sama dalam Daniel 1:8 kita bisa lihat bahwa Daniel bertekad di sini ya, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini bukan hanya Daniel, tapi Daniel dan teman-temannya ya, dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Jadi teladan yang pertama ini saya deskripsikan ke beberapa hal. Pertama, mereka bertekad untuk memilih melakukan yang benar di tengah-tengah pengaruh jahat yang sebenarnya dapat mempengaruhi pilihan mereka. Jadi ini teladan yang bisa sekali kita terapkan, walaupun sulit dan beresiko. Ya. Kita mengambil pilihan yang benar, padahal lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki pengaruh-pengaruh yang jahat yang dapat sebenarnya mempengaruhi atau merubah pilihan kita yang tadinya benar menjadi tidak benar.
Lalu yang kedua, Daniel tidak mau berkompromi sedikit pun, termasuk terkait makanan dan minuman. Jadi kalau kita berpikir, makanan minuman itu sepele kok, kenapa sih tinggal makan aja? Tetapi ternyata itu bukanlah suatu yang sepele bagi Daniel dan teman-teman. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa penolakan mereka terhadap pemanjaan selera bukan hanya terkait fisik mereka, tetapi itu juga yang dapat merusak sifat moral dan rohani mereka. Jadi teladan ini bagi kita sekarang ini juga sangat relevan bagi kita. Kalau kita menganggap bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu adalah hal sepele bagi kita, tapi ternyata itu bukan hal yang sepele. Karena bagi Daniel itu sangat mempengaruhi sifat moral, bahkan rohani kita. Lalu yang keempat, ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini yang paling penting juga, bahwa ketetapan Daniel bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan suatu kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak dulu. Ingat dalam kisah ini Daniel dan teman-teman diuji 10 hari dan didapati mereka lebih berhikmat, lebih gemuk, sehat, dan lain sebagainya. Ya. Ternyata ini bukan karena 10 hari itu saja, tetapi karena memang Daniel sudah terbiasa sejak dulu memiliki pola hidup yang sehat. Ya. Jadi ini bukan sebuah tiba-tiba, tetapi ini adalah sebuah kebiasaan yang dilaksanakan sejak dulu. Dan pada saat di dalam ujian itu, dalam Daniel pasal yang pertama itu, mereka tetap setia dan didapati mereka tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Lalu yang terakhir dalam teladan yang pertama ini, di mana kebergantungan mereka kepada Tuhan adalah kekuatan bagi mereka untuk dapat menolak segala apa yang ditawarkan kepada mereka di penawanan. Jadi kenapa mereka begitu berani? Kenapa mereka begitu tegas dalam penolakan itu? Karena mereka punya prinsip dan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan dalam diri mereka untuk menolak apa yang ditawarkan bagi mereka di penawanan. Hasilnya, dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 ini ya, maksudnya bukan titik 2, dalam Daniel 1 ayat sampai ayat 15 sampai 20, mereka memiliki paras dan fisik yang lebih sehat dan kuat. Allah memberikan kepada mereka hikmat, keahlian dan ilmu. Dalam ayat yang ke-20, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi jelas sekali ini semua karena pekerjaan Tuhan dibantu atau bekerja sama dengan pola hidup Daniel dan teman-teman. Jadi ingat, ketika mereka berhikmat, ketika mereka memiliki keahlian, kemampuan, sehat, itu bukan hanya pemberian dari Tuhan, tapi dibantu atau bekerja sama dengan pola hidup kita. Ya. Dan inilah yang terjadi bagi Daniel. Jangan kita berharap bahwa ya kita berdoa lalu Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan keahlian, kemampuan, dan kebijaksanaan tanpa ada pola hidup kita atau teladan yang kita terapkan, termasuk dari segi kesehatan, karena itu semua bekerja sama. Baik, Daniel yang ketiga, Daniel pasal 3. Ini kisah yang kedua, saya mau ambil apa teladan Daniel dan teman-teman dalam Daniel pasal 3. Setelah Daniel menafsirkan mimpi raja di Daniel pasal 2, nanti kita akan pelajari juga Daniel pasal 2, Nebukadnezar tidak merasa senang atas tafsiran yang Daniel sampaikan dan merencanakan untuk melestarikan kerajaan yang kita semua tahu ini, di mana Raja Nebukadnezar membangun patung yang lebih besar dari yang dimimpikannya, tapi seluruhnya dibuat dari emas, dari kepala sampai kaki. Ini diperkirakan dibangun tahun 494 atau 493 sebelum Masehi. Kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 2, Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, penguasa, bupati, penasehat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semuanya. Lalu orang-orang ini berkumpul, lalu dikatakan siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung itu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dalam ayat 13-15, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadap. Ini setelah mereka diadukan ya kepada raja karena mereka tidak menyembah.
Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dalam ayat selanjutnya dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja. Ini hal yang penting yang mungkin menjadi salah satu inti dari Daniel pasal yang ketiga, bisa saya katakan ya. Teladan yang bisa kita lihat dari ketiga teman Daniel. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada raja, kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa teladan yang bisa kita ambil dari Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananiah, Misael, dan Azaria ini? Mereka berketetapan untuk tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mari kita lihat teladan yang pertama. Mereka berketetapan untuk memilih menyembah Allah yang benar di tengah penyembahan yang bukan kepada Allah yang benar. Jadi ini kembali kepada sebuah prinsip berbeda walaupun kita di tengah-tengah pengaruh yang tidak baik. Ya, berani tampil beda kalau istilah sekarang. Mereka berketetapan, mereka bertekad untuk memilih menyembah Allah hanya kepada Allah yang benar. Ini bisa kita aplikasikan ke berbagai hal dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa aplikasinya? Apa teladannya bagi kita? Bagi kita, teladan Hananiah, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesak, Abednego adalah iman mereka tidak memaksa Tuhan untuk melepaskan mereka. Dan ini adalah sebuah tanda bahwa mereka berserah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Artinya, mereka nggak punya mereka nggak punya jaminan atau kepastian bahwa di saat itu mereka akan lepas dari perapian menyala-nyala itu. Karena ya di saat itulah mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini penyerahan yang luar biasa menurut saya. Nggak ada jaminan bahwa mereka akan dilepaskan pada saat itu, dan mereka juga tidak mau jumawa, artinya tidak mau terlalu sombong untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi iman mereka ini adalah iman penyerahan. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apapun hasilnya, mereka tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kepercayaan mereka tidak bergantung kepada keadaan baik atau buruk. Iman mereka tidak dapat digoyahkan oleh apapun, bahkan oleh kematian. Jadi jangan sampai iman kita bergantung karena keadaan baik dan keadaan buruk. Kalau keadaan baik, iman kita tumbuh, tapi kalau keadaan baik, iman kita nggak bertumbuh. Jangan demikian. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tergantung atas keadaan mereka. Lalu yang keempat, ini sama seperti Daniel tadi. Ini bukan tiba-tiba. Jadi jangan saudara pikir bahwa keadaan mereka di saat itu adalah sesuatu yang tiba-tiba. Itu adalah keputusan mereka yang tiba-tiba di saat itu mereka ucapkan. Tidak. Ini adalah karena hubungan yang akrab antara mereka dengan Tuhan yang membuat mereka dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup mereka. Jadi hubungan ini sudah terjalin atau sudah sangat dekat, sudah terikat. Sehingga keberanian mereka bukan karena mendadak tiba-tiba muncul, tidak. Tapi ini karena hubungan. Jadi kalau kita mau punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kita mau punya keberanian seperti mereka untuk menolak hal yang tidak baik, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu dipupuk dalam hubungan kita akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kedudukan yang tinggi tidak merubah pilihan-pilihan mereka untuk berpihak kepada Tuhan. Nah, ini juga penting ya. Apa yang kita korbankan untuk memilih berpihak kepada Tuhan, bahkan bisa jadi itu kedudukan atau jabatan kita. Atau materi, atau bahkan nyawa kita. Jadi, bagi Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada hal yang lebih besar yang bisa mereka andalkan selain restu Tuhan atau selain daripada kehendak Tuhan bagi mereka. Jadi mereka lebih memilih Tuhan daripada itu semua. Baik, yang terakhir Daniel 6.
Saya yakin kita juga sudah sering baca kisah ini, tapi mari kita ingat kembali apa teladan Daniel dalam Daniel pasal 6. Ini sudah berbeda Raja Darius, orang Media, yang menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun, lalu berkenan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang tersebut. Dalam Daniel 6 ayat 5-10, para pejabat tinggi dan wakil raja mencoba mencari kesalahan Daniel, karena Daniel pada saat itu adalah salah satu petinggi orang Media dalam kerajaan Darius. Dalam masalah pemerintahan, tidak didapati kesalahan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dilaporkan kepada raja adalah tentang ibadah Daniel kepada Allahnya. Dan 6 ayat 7-9, dalam 1 bulan tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa. Akhirnya raja membuat suatu aturan ini karena dibujuk oleh bawahan-bawahannya. Bagi mereka yang melanggar akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Saya persingkat saja ceritanya. Tetapi ketika Daniel mendengar perintah itu, mendengar adanya aturan itu, pergilah ia ke rumahnya. Justru ia tidak bersembunyi, justru ia tidak takut. Yang ia lakukan malah berdoa. Ia datang kepada Tuhan, ya, sebagaimana biasanya. Dalam ayat ini dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Teladan yang kita bisa ambil dari kisah yang ketiga ini, yaitu Daniel berketetapan untuk tidak mengubah kebiasaannya dengan Tuhan. Yang pertama, ancaman apapun tidak dapat mengubah kebiasaan berdoa Daniel kepada Tuhan. Jadi bahaya, ancaman tidak mengubah kebiasaan berdoa Daniel kepada Tuhan. Dia punya kebiasaan yang dianggap itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan tanpa harus takut terhadap apapun. Lalu yang kedua, Daniel tidak berusaha membela diri ataupun membalas bagi mereka yang iri hati kepadanya. Daniel meyakini bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi ingat ketika Daniel diadu domba oleh raja, Daniel tidak sama sekali membela diri. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita terlalu membela diri padahal kita pun belum tentu melakukan hal yang benar. Daniel tidak membela dirinya. Dia tidak membalas kepada mereka yang iri hati kepadanya, tapi justru Daniel menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Daniel meyakini bahwa kuasa manusia tidak lebih besar daripada kuasa Allah yang maha besar. Baik, pola Daniel dan teman-temannya saya simpulkan beberapa hal. Pertama, dalam 3 hal tadi, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan, dalam hati mereka tidak mau dalam hal fisik atau tubuh mereka untuk dinajiskan dengan makanan-makanan raja. Sekalipun itu juga berpengaruh pada moral dan kerohanian mereka. Yang kedua, mereka berketetapan hati hanya untuk menyembah pada Tuhan. Tidak ada Allah lain atau tidak ada oknum lain yang patut disembah selain pada Tuhan. Lalu yang ketiga, berketetapan hati untuk selalu memiliki kebiasaan berhubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan ini tidak bisa diganggu-gugat. Dan kebiasaan inilah yang membangun tabiat karakter Daniel. Mari kita lihat beberapa pola teladan Daniel dan teman-temannya. Pertama, berdiri di atas kebenaran. Lalu yang kedua, tidak menyerahkan diri terhadap pemanjaan selera. Yang ketiga, tidak berkompromi terhadap kejahatan. Yang keempat, setia dalam perkara surgawi. Yang kelima, bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keenam, tidak tergiur hanya karena jabatan. Dan yang ketujuh, selalu terhubung dengan surga. Dan yang kedelapan, takut kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Inilah yang menjadi pola teladan Daniel yang bisa saya simpulkan dari 3 cerita tadi dan teman-temannya. Di saat sekarang ini, inilah yang perlu kita hidupkan. Inilah yang perlu kita lakukan. Ya, di dalam atau di tengah-tengah dunia kita saat ini di akhir zaman. Yang terakhir, pelajaran untuk kita saat ini, teladan Daniel dan teman-teman mengajarkan kita untuk selalu memiliki ketetapan hati yang teguh dan berpihak kepada Tuhan. Ingat, ketetapan hati Daniel itu adalah
kalau dalam bahasa lainnya, kalau saya lihat terjemahannya adalah tekad. Kalau kita sebut sekarang kan tekad itu lebih kepada sebuah pilihan yang bulat, tidak kompromi, tegas. Dan ketetapan hati ini bukan tiba-tiba seperti saya bilang ya, ini adalah sebuah hal yang dibangun dari dulu. Sebuah kebiasaan atau hubungan yang sudah terjalin lama gitu. Jadi sekarang ini kita harus punya ketetapan hati, kita harus punya tekad untuk berpihak kepada Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya. Lalu yang kedua, pelajaran untuk kita saat ini. Setiap saat kita akan menghadapi pilihan-pilihan untuk berpihak kepada Tuhan atau tidak. Seberapa besar pun pengaruh yang mengajak kita mengubah pilihan kita, Daniel dan teman-teman memberikan kita teladan untuk selalu bergantung pada Tuhan. Ingat, pilihan ada di hadapan kita setiap hari. Dan pengaruh yang akan mengajak kita memilih yang salah itu sangat besar karena kita tinggal di lingkungan yang berdosa. Oleh karena itu teladan Daniel dan teman-teman adalah bangun hubungan ketergantungan dengan Tuhan sehingga kita punya kemampuan untuk menghadapi pilihan-pilihan tersebut dan selalu berdiri di atas kebenaran. Yang ketiga, jabatan akan membawa kita kepada kompromi dalam kebenaran. Oleh karena itu, andalkan Tuhan, berdoa dan bawa Tuhan dalam setiap tugas dan jabatan kita. Ingat, kadang-kadang kita selalu katakan bahwa kita punya jabatan dan kita adalah Daniel modern. Yakinkan kita apakah kita benar-benar seperti Daniel yang tidak berkompromi ketika kita punya jabatan. Kadang-kadang bisa jadi karena jabatan kita berkompromi. Tetapi panggilan untuk kita adalah biarlah jabatan yang kita emban, tanggung jawab yang besar yang kita emban, kita selalu bawa Tuhan di sana. Dan yang terakhir, doa membuat kita memiliki hikmat dan kuasa. Daniel dan teman-temannya mengajar kita untuk selalu terhubung dengan surga. Jadi inilah pelajaran yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan teladan Daniel dalam ketetapan hatinya dan dalam pola hidupnya itu dapat menjadi berkat dan pelajaran yang baik bagi kita di saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Abi yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya mengenai Daniel, pola kehidupannya, ketetapan hatinya selama ia hidup. Dan saat ini, sahabat-sahabat konsep semuanya, kita akan masuk dalam diskusi. Kami kembali mempersilakan untuk kita semua boleh menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaannya di kolom komentar di platform Facebook Cohen Serves. Saat ini ada pertanyaan yang sudah masuk yang akan kita diskusikan bersama. Pertanyaan ini akan nanti dijawab oleh Pendeta Muda Abigail tentunya, dan juga kita berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Alex. Yang pertama, di sini pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip ketetapan Daniel tidak makan santapan raja yang tadi itu, caranya itu bagaimana agar itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi bagaimana prinsip yang tadi tentang Daniel berketetapan untuk tidak makan santapan raja dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kami persilakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Oke, saya ya. Ya, betul, Pendeta. Oke, bagaimana prinsip-prinsip ketetapan Daniel tidak makan santapan raja dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sekarang? Ini tidak hanya berbicara tentang makanan, tetapi saya yakin dan percaya kita juga mengalami hal yang sama terkait makanan. Makanan-makanan yang membawa kita kepada sakit penyakit, yang membawa kita kepada pola hidup yang gelojoh, ya, pola hidup yang gelojoh, pola hidup yang serakah, pola hidup yang tidak baik, termasuk ketika kita memakan makanan daging-dagingan yang tidak sehat, yang membawa kita kepada ya melanggar pada prinsip-prinsip kesehatan. Jadi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat kita terapkan sekarang? Ya sederhananya ya menolak hal-hal atau perkara-perkara yang tidak hanya perkara-perkara besar, tapi juga perkara-perkara yang sederhana. Mulai dari apa yang ada di meja makan kita, gitu. Jadi pilihan-pilihan kita untuk melakukan yang benar bukan hanya
perkara-perkara besar ketika saya lebih memilih untuk ibadah hari Sabat dibandingkan saya bekerja, atau ketika saya memilih untuk datang ke gereja dibandingkan saya pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, tetapi dimulai dari apa yang ada di meja makan kita. Itu secara sederhana kita bisa aplikasikan sekarang ini gitu. Bahwa secara selera kita digoda juga untuk memiliki pola hidup yang benar, dan itu berpengaruh kepada moral dan kerohanian kita. Yaitu secara sederhana yang bisa kita aplikasikan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita langsung ke Pendeta Alex untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, suara saya kedengaran ya, Pendeta Jeremy? Jelas Pak Pendeta. Baik, terima kasih dan selamat jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang selalu menyaksikan dengan setia di Facebook. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Abi yang sudah boleh membawakan materi ya, berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini mengenai iman Daniel dan teman-teman dalam penawanan ya, atau di dalam Babel atau istana Babel. Nah, berbicara mengenai pertanyaan yang boleh masuk, bagaimana prinsip ketetapan Daniel tidak memakan makanan di istana Babel itu atau sanapan raja itu yang juga kita bisa praktekkan sekarang. Nah, saya sepakat dengan Pendeta Abi tadi disampaikan, ini tidak sedang lagi bicara mengenai makanannya ya, tetapi ini sedang bicara mengenai dasar sebuah iman yang dia percayai begitu ya. Daniel dan teman-temannya ini kan mereka tidak mempunyai iman yang datang di saat di saat mereka ada di istana Babel itu. Tetapi gaya hidup mereka telah mereka sudah dapati sebelum mereka sampai di sana. Sebagai seorang tawanan Yehuda kan waktu itu ya. Mereka ini berarti orang-orang terbaik yang di istana. Sederhananya kita nggak bisa bangun dengan sebuah kebiasaan. Kita bisa bayangkan, oh ya gampang lah kita menolak makanan raja. Aktivitas yang dia pernah lakukan bersama dengan orang tuanya, bersama dengan orang-orang Yehuda waktu itu, membuat dia mempunyai iman yang kuat bisa. Nah, iman itu yang membentuk dia menjadi sebuah kebiasaan dan dia punya karakter di sana, punya karisma sehingga dia dipilih menjadi orang-orang yang paling baik di saat itu untuk direkrut ke istana raja waktu itu ya. Karena istana raja juga memilih untuk orang-orang yang terbaik juga. Nah, di dalam hal itu untuk memastikan kita mempunyai prinsip yang sama seperti Daniel, ya kita juga harus berjuang dengan hal yang sama. Saudara, saya punya integritas yang kuat, prinsip yang kuat, cara hidup yang baik itu tidak semudah kita membangun sebuah keadaan yang instan gitu, tetapi butuh perjuangan. Yang pertama, kita mau masukkan tadi yang Pendeta Abi bilang adalah dengan konsep yang sederhana yang bisa kita ambil dari meja makan kita. Itu akan juga merubah karakter kita. Dan yang kedua adalah grafik yang kita bisa miliki adalah sebuah iman yang dimana itu butuh ada ujian iman kita ini ya. Kita akan bisa ketika kita boleh menyampaikan kebenaran, mempunyai grafik iman yang kuat, bisa punya aktivitas yang sehubungan. Menanyakan adalah itu yang bisa disampaikan itu menjadi salah satu sarana juga untuk Jeremy yang saya bisa sampaikan, 3 tips yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tanggapannya.
beberapa hal penting yang dapat kita dengarkan, kita boleh dapati sebagai respon dari pertanyaan yang pertama tadi. Terima kasih. Kita masuk sekarang ke pertanyaan yang kedua. Salah satu yang membuat Daniel teguh dalam imannya, tadi kita sudah dapati bahwa ia rutin berdoa ya Pak Pendeta. Dan di sini ada satu pertanyaan, apakah alasannya kira-kira Daniel berdoanya ke arah Yerusalem, Pak Pendeta? Mungkin kita berikan kesempatan kepada Pendeta Abi dan juga kepada Pendeta Dwi. Silakan Oke, Pendeta Abi. baik. Terima kasih. Sorry ya, ada kendala di laptop saya. Baik, kenapa Daniel berdoa ke Yerusalem? Pertama, bisa saya katakan mungkin karena dia di tawanan. Ya, jadi dia ada di Babel, di mana dia tidak tinggal di tempat di mana dia biasanya datang kepada Tuhan. Gitu. Jadi bagi saya, mungkin bagi Daniel ada ketenangan tersendiri bagi dia di tengah tawanan. Dia berdoa menghadap Tuhan menghadap Yerusalem, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala yang ia rasakan, menjalin hubungannya dengan Tuhan, menghadap kota Yerusalem, di mana kota yang ditinggalkan oleh Daniel dan teman-teman ketika mereka di tawanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke Pendeta Dwi. Ada tanggapan-tanggapan Pak Pendeta tentang pertanyaannya tadi? Ya, sebenarnya memang ada tradisi di hadapan orang Israel, di dalam orang Israel, bahwa tradisi ini berkembang pada zaman masa pembuangan, yaitu dia berkiblat ke kota Yerusalem. Begitu. Jadi seperti katakan oleh Pak Menteri, karena memang mereka berada di dalam pembuangan. Nah, sebagai contoh, saya kasih di sini misalnya ayat ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 44 dikatakan demikian, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan rumah ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu. Nah, tampaknya di sini ada usaha daripada Tuhan ketika mereka di dalam masa pembuangan, mereka disuruh pergi daripada Tuhan, dia untuk selalu mengingat rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, rumah Tuhan atau bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi di sini ada sebuah kebiasaan yang ditanamkan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel yang keluar daripada tanah Israel, entah itu dalam masa pembuangan atau mungkin dalam urusan yang lain, ketika mereka berdoa diharapkan untuk melihat Yerusalem, terutama dalam masa pembuangan, supaya ini membangkitkan harapan kepada mereka bahwa Tuhan ketika melakukan semuanya itu bukanlah sembarangan, itu sudah diatur oleh Tuhan, dan mereka tetap punya pengharapan untuk kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, dan terutama dia harus ingat bahwa ada rumah Tuhan, yaitu di Yerusalem, yaitu bait suci yang kudus. Itu mungkin yang yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Ternyata ada juga ayat Alkitab yang menyatakan bahwa kalau lagi di pembuangan, mereka diajak untuk mengingat Tuhan ya, Pak Pendeta ya, yaitu dengan cara melihat kepada ke arah rumah Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana Daniel dan teman-temannya mengetahui jika mereka sedang menjalani misi keselamatan. Saat ini kita berikan kesempatan kepada Pendeta Abi dan Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan tanggapannya tentang pertanyaan ini.
Baik, bagaimana Daniel dapat mengetahui dan teman-teman ya, jika mereka sedang menjalankan misi keselamatan? Yang pertama adalah karena mereka adalah orang-orang yang dipilih. Artinya dari sekian banyak bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu, mereka adalah yang terpilih. Terpilihnya ini memang dalam hal itu Raja Babel yang memilih mereka, atau orang-orang yang memiliki kriteria tadi, berhikmat, cakap, dan sebagainya macam. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mereka tahu adalah karena ya mereka meminta meminta Tuhan bekerja bagi mereka. Saya ingat waktu Daniel pasal 2 ya, ketika Daniel ingin menceritakan atau bahkan menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, Tuhan memberikan kepadanya sebuah pencerahan ya, atau memberitahukanlah kepada Daniel. Daniel memohon untuk ya agar Tuhan memberikan kepadanya mimpi dan apa bahkan artinya gitu ya, di tengah ancaman yang akan membunuh Daniel dan orang-orang yang pintar pada saat itu. Nah, jadi bagaimana mereka bisa tahu ya, karena memang Tuhan yang sudah mengkomunikasikan kepada mereka, Tuhan menunjukkan tugas-tugas yang luar biasa bagi mereka, khususnya bagi Daniel untuk bisa menafsirkan mimpi gitu. Hikmat yang khusus bagi Daniel ya, untuk bisa menafsirkan mimpi. Jadi sebenarnya yang bisa kita terapkan sekarang adalah bagaimana ya kita lakukan apa yang kita mampu lakukan di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, walaupun mungkin kita tidak seperti Daniel atau Sadrak Mesak Abednego yang, atau misal Azaria yang punya jabatan pemerintahan atau bahkan punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi, kemampuan besar dan lain sebagainya. Tapi apapun tugas tanggung jawab kita, kita sedang menjalankan misi keselamatan bagi orang lain, artinya bagi penyelamatan jiwa-jiwa gitu. Jadi sebenarnya hanya sederhana, tapi bagi mereka bisa saya katakan mungkin mereka punya tugas yang lebih besar yang diberikan Tuhan bagi mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya. Kita ke Pendeta Jimmy Tabara. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya ya bagaimana Daniel dan teman-temannya mengetahui mereka sedang menjalani misi Allah, ya kita lihat saja bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipilih. Ya, kalau kita kembali ke Daniel pasal 1 tadi sudah disampaikan oleh pemateri bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki perawakan tinggi, ya bukan orang-orang sembarangan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat yang di atas rata-rata. Ya, ini staf ahli lah kalau dinamakan sekarang ini, ya kan. Dan mereka itu memiliki ilmu yang banyak sekali, ya sehingga mereka yakin bahwa mereka itu pun berada di tempat itu adalah oleh karena Tuhan juga yang izinkan mereka, ya. Nah, kalau kita baca lagi di Daniel 1 ayat 17 di sini sangat jelas dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian, ya. Jadi Tuhan sendiri langsung yang memberikan kepada mereka. Jadi tentu mereka tahu bahwa mereka adalah wakil-wakil Tuhan di situ untuk menjalankan misi itu. Lalu dengan apa yang mereka lakukan, salah satu nanti contohnya mereka tidak terbakar di api itu, ya. Mereka Daniel tidak dimakan singa, ya. Jadi dengan hal-hal itu mereka semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan kalau mereka tetap menjalankan misi Tuhan itu sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Misi Tuhan itu bisa tidak terjadi seperti apa yang Tuhan harapkan kalau mereka gagal membawakannya. Tapi karena mereka jalan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, itu bisa berhasil. Begitu juga dengan kita di dalam aplikasinya, ya. Tuhan di dalam hidup kita juga kita sedang menjalankan misi Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjalankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya kita bisa gagal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Baik sahabat-sahabat semua, pada malam hari telah bergabung juga Pendeta Pardosi, pembimbing kita pada malam hari ini. Terima kasih Sir untuk kesempatannya. Saat ini kita akan
meminta tanggapan daripada Sir bagaimana Daniel dan teman-temannya mengetahui bahwa pada saat mereka sedang melaksanakan tugas-tugas mereka di Babel, mereka ini sedang menjalani misi keselamatan. Persilakan Sir untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sahabat konsep dan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Muda Abigail Sihombing, tentang pendahuluan pasal pertama dari buku Daniel. Sebenarnya kalau kita katakan bahwa bagaimana mereka tahu bahwa misi mereka adalah misi penyelamatan, ya, itu di dalam proses perjalanan itu menjadi dipahami. Awalnya mah nggak ada misi penyelamatan, yang ada misi pembuangan ini. Kan nggak ada Tuhan bilang sama mereka, pergilah kau ke Babylon, nanti di situ kau jadi pejabat, jadi apa gitu, kan nggak ada. Yang ada adalah mereka harus menanggung akibat dosa bangsa Israel itu kan. Tetapi di dalam mereka menjalani pembuangan itu, maka Daniel, Hanaya, Misael, Asaria ini, Daniel pasal 1 ayat 8 itulah intinya, berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka. Dan ini adalah sebuah komitmen yang mereka pegang, baik di tengah-tengah Israel, walaupun Israel itu terlibat penyembahan berhala, maupun di tengah-tengah kekafiran yang juga menyembah berhala. Jadi itu yang pertama harus dipahami dengan baik. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel yang bangsanya sendiri yang terlibat penyembahan berhala, mereka tidak menyembah berhala. Di tengah-tengah bangsa yang betul-betul penyembah berhala, mereka juga tetap tidak menyembah berhala. Nah yang kedua, kalau kita bicara tentang konteks misi penyelamatan, berarti kan mereka ini harus kabar Injil ya. Betul ya. Mereka ini harus bikin, lalu ada yang bertobat ya, betul. Nah kira-kira yang bertobat itu siapa? Kalau dalam konteks Alkitab ya cuma Nebukadnezar. Ya, setelah dia mengalami pengalaman pahit, ya cuma Nebukadnezar yang catat Alkitab bertobat. Yang lain ya nggak ada catatannya. Daniel memang menyatakan, walaupun tidak sepanjang seorang penginjil yang melakukan KKR gitu ya. Contohnya dalam konteks mimpi, dia katakan bahwa mimpi Nebukadnezar itu datangnya dari Tuhan yang mengungkapkan kepadanya peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi, kan begitu ya. Kepada Hanaya, Misael, Asaria, ya mereka juga menginjil walaupun kalimatnya sederhana juga. Apa itu? Kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami. Tetapi jikalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Dalam konteks Daniel 4, Daniel juga menceritakan bahwa penglihatan atau mimpi Nebukadnezar itu adalah datangnya dari Tuhan. Lalu Daniel pasal 6, Darius berkata, apakah Tuhan yang kau sembah itu sanggup menyelamatkan kau? Kan berarti Daniel kan sudah pernah ngomong-ngomong tentang Tuhannya Daniel, betul ya? Nah, jadi disitulah konteks mereka menceritakan iman mereka. Ya, menceritakan iman mereka. Dan disitulah bagaimana Tuhan menggunakan Daniel dan teman-temannya itu untuk menjadi pekabar kebenaran Tuhan di level istana. Di level lagi nanti, kalau di level masyarakat yang bekerja sebagai budak, ya pasti ada juga di sana para penginjil atau mereka yang membawa kabar tentang Tuhannya bangsa Israel. Jadi mereka tahu itu ya setelah dalam peristiwa itu bahwa mereka diizinkan untuk menyaksikan Tuhan mereka. Ya, mereka tidak mengambil kredit untuk diri sendiri, tapi mereka memberikan kredit itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan disitulah kita lihat dalam catatan Alkitab, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, maka Nebukadnezar itu mengakui kebesaran siapa? Tuhan Allahnya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Dan itu kan adalah sebuah konteks penginjilan, ya, misi untuk membawa kabar tentang eksistensi Tuhannya orang Israel. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk
tanggapannya mengenai pertanyaan yang sebelumnya. Saat ini, sahabat-sahabat semuanya, kita memasuki bagian akhir dari pertemuan kita, akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Abigail Siombing, kemudian nanti dari Pendeta Pardus. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita hanya mempelajari pendahuluan, khususnya yang saya soroti adalah teladan Daniel dan teman-temannya dalam kehidupan mereka di tengah penawanan. Ada beberapa poin-poin penting tadi saya sudah tekankan, tapi di closing statement ini mungkin saya ingin ulangi lagi adalah bahwa ketetapan hati Daniel dan teman-temannya, atau tekad hati dan Daniel dan teman-temannya untuk selalu atau bahkan berdiri di atas kebenaran walaupun di tengah-tengah pengaruh yang tidak baik atau di tengah-tengah penyembahan berhala yang mungkin saja merubah pilihan-pilihan mereka. Jadi ketika mereka punya ketetapan hati, tekad untuk tetap berdiri di atas kebenaran, itu bukan tiba-tiba. Melainkan seperti yang tadi saya sempat singgung, bahwa ketika mereka tinggal di bangsa Israel yang di tengah penyembahan berhala pun, mereka tetap menyembah Tuhan, dan hanya kepada Tuhan mereka menjalin hubungan yang erat, selalu terhubung dengan surga, seperti Daniel 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi dunia yang sesungguhnya di kehidupan kita masing-masing, kita sedang dihadapkan kepada pilihan untuk berdiri di atas kebenaran atau terpengaruh dengan keadaan sehingga kita kompromi. Sehingga panggilan baik kita adalah sama seperti Daniel, biarlah kita selalu terhubung dengan surga. Karena kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita juga pasti akan setia dalam perkara-perkara besar. Jadi bukan hanya terkait makanan seperti Daniel ya. Ketika kita sudah setia dalam hal itu, dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar, juga Tuhan pasti akan menuntun kita. Jadi inilah closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke Pendeta Pardosi untuk closing statement. Baik, terima kasih ya. Diskusi tentang hidup Daniel ya, tapi saya mau bawa juga Hanaya, Mishael, Azaria ya. Karena empat tokoh ini dimunculkan dalam Alkitab. Walaupun sebenarnya yang dibawa ke Babylon itu kan banyak. Dan boleh saja yang dididik di istana itu selain Daniel, Hanaya, Mishael, Azaria, orang Israel juga ada juga. Ya, tapi 4 tokoh inilah yang dimunculkan. Apakah orang muda Israel yang lain yang di istana Babylon itu tidak menunjukkan iman seperti Daniel ini? Ya bisa saja. Kan bisa saja ya. Bisa saja. Sehingga mereka tidak mengalami masalah yang namanya dapur api, yang mengalami singa, lubang singa mereka nggak mengalami masalah. Bisa saja seperti itu. Tapi inilah dulu tokoh yang ditampilkan. Nah, yang menarik dari keempat tokoh ini adalah mereka memiliki apa yang disebut dengan konsistensi. Konsistensi itu penting di dalam menjaga pertumbuhan iman. Paling tidak iman itu tidak turun gitu. Iman itu ya kalau belum bisa naik tinggi ya naiknya dikit-dikit lah. Tapi jangan sampai turun. Dan itulah konsistensi yang sangat penting untuk bisa untuk kita mengerti. Yang kedua adalah bagaimana mereka tidak berkompromi. Konsistensi itu memang hasilnya tidak kompromi. Karena kan konsisten dalam menjaga keimanannya, di dalam menjaga standar keimanannya, sehingga dia konsisten. Dan yang terakhir adalah bagaimana keempat orang ini selalu tidak lupa untuk melibatkan Tuhan. Ini penting. Jadi di dalam kita menjaga konsistensi keimanan kita, dalam kita menjaga komitmen iman kita itu, maka kita harus terus melibatkan Tuhan. Bukan hanya dalam waktu senang, tetapi terlebih dalam waktu apa? Kesulitan.
Mereka masuk dapur api, masuk ke lubang singa, tetap Tuhan harus ditonjolkan lebih depan, bukan diri sendiri. Nah, ketika ketiga hal ini bisa terjadi dalam diri seseorang, termasuk kita semua malam ini, maka kita juga akan boleh menunjukkan keimanan. Seperti siapa? Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat jumpa kembali. Terima kasih Pak Pendeta, seluruh hamba Tuhan yang telah membagikan kata-kata motivasi ataupun tanggapan-tanggapan tentang pelajaran kita pada malam hari ini, dan biarlah itu boleh menguatkan kita semuanya, seluruh sahabat-sahabat konsep semua. Saat ini kita akan menutup untuk diskusi kita. Kita minta kesediaan mungkin dari Pendeta Dwi Cahyono, apakah ada di tempat untuk kita boleh berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersukacita untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sudah mempelajari tentang kehidupan Daniel dan juga kawan-kawan, di mana kami boleh menemukan hal-hal positif yang boleh kami tiru dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan membantu kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami kekuatan supaya kami dapat hidup sebagaimana mereka telah hidup di hadapan Tuhan dan telah hidup mendapatkan kasih karunia Tuhan. Biarlah kami semua sebagai umat Tuhan pada saat ini dan juga para hamba Tuhan yang hadir pada saat ini akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, dan kami akan hidup sebagaimana semestinya di mana Tuhan telah merencanakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu acara ini, biarlah kami semua mendapatkan berkat, dan setiap orang yang menyaksikan diskusi ini, materi pelajaran ini, akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semuanya dan sahabat-sahabat konsep semua. Mari kita tetap mengikuti untuk pekan mendatang, tetap di dalam pekabaran kita yang baru ini untuk tentang pekabaran dari kitab Daniel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam, Tuhan memberkati.